Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Tema renungan kita adalah kemauan untuk bertobat adalah yang terpenting. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya bertugas di rumah pendidikan para calon imam, saya sering menerima protes dari para orang tua calon imam yang anaknya terpaksa harus kami keluarkan dari proses pendidikan. Para orang tua tersebut seringkali membanding-bandingkan anaknya dengan anak lain yang kami perbolehkan untuk terus melanjutkan pendidikan imamatnya. Mereka berkata, "Romo, mengapa anak kami yang penurut kok dikeluarkan? Sedangkan anak lain yang kami tahu sebelum masuk biara nakalnya amit-amit, kok malah diizinkan untuk terus?" Dan biasanya saya akan menjawab, "Bapak dan Ibu, mohon maaf. Meskipun anak kalian itu penurut, tapi sikap penurutnya itu tidak lahir dari sebuah kesadaran yang mendalam, melainkan hanya sekedar supaya tidak dimarahi oleh para romo. Sedangkan anak-anak yang lain, memang dulunya mereka sangat nakal. Namun karena mereka memiliki kemauan yang besar untuk bertobat, hidup mereka dari hari ke hari mengalami perubahan yang sangat signifikan. Justru ini yang sangat penting sebagai seorang calon imam, kemauan untuk bertobat." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kemauan untuk bertobat ternyata juga dianggap penting oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32 yang dibacakan pada perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberi kita sebuah perumpamaan tentang dua anak dengan sikap yang berbeda. Anak sulung selalu bersikap penurut terhadap ayahnya, tapi tidak pernah menjalankan perintah ayahnya. Sedangkan anak bungsu, meskipun ia berkata bahwa ia tidak mau menjalankan perintah ayahnya, namun toh ia diam-diam menjalankannya juga. Nah, rupanya si bungsu ini mengalami pertobatan di dalam hidupnya, ya, sehingga meskipun mengatakan tidak mau menjalankan perintah ayahnya, tapi toh dia akhirnya menjalankannya. Dan kita tahu ternyata sang ayah lebih berkenan pada sikap si bungsu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Injil hari ini kita bisa belajar bahwa ternyata Allah Bapa tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang ia utamakan adalah kemauan kita untuk bertobat dan berubah. Mungkin di masa lalu kita adalah para pendosa yang luar biasa rusaknya. Namun asalkan kita memiliki kemauan yang besar untuk bertobat dan berubah, itu sudah cukup untuk membuat hati Allah penuh dengan sukacita. Bu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita mampu memanfaatkan masa Advent ini dengan sebaik-baiknya untuk bertobat. Tuhan memberkati.